Oke, timnas Indonesia. Berarti kita sudah tahu hasilnya 1 poin dari 2 pertandingan. Ini ya kita kemarin kan sempat bahas ekspektasi kita kan 4 poin lah minimal atau minimal 3 poin lah. 3 poin itu kalau kemarin kalah dari Irak, oke masih diterima ya. Kekalahan tapi tidak dengan 5-1 kan. Terus sangat mengecewakan kemarin secara permainan di babak pertama lawan Filipina itu. Tapi kalian mereview total lah dari 2 pertandingan kemarin, gimana Indonesia ini, apa yang harus dibenahi ya? Kita nggak usah ngomongin apa yang salah ya, tapi apa yang harus dibenahi ya. Gitu. Pertama ya tetap pertahanan. Masih saja itu PR bagi Sinteyong. Padahal kan maksudnya pertahanan kan udah ditambal dengan pemain-pemain yang memang benar. Diaspora, pemain keturunan. Memang benar. Tapi ya diskomunikasi, kemudian ada ya kalau ditekan oleh lawan suka panik gitu loh. Panik. Lalu gol Filipina juga kemarin secara tidak langsung give away. Blunder dari Jordi. Iya ya, jadi give away namanya. Iya, pertahanan. Kemudian kedua tuh ini sisi serang. Sisi serang meskipun kemarin ada cetak gol dari Sadil Ramdhani ya, wing kanan dia. Tapi koordinasi 1-2 antar nggak kelihatan. Ya kurang kelihatan. Berarti lini tengah juga. Ya sisi tengah juga. Kreativitas lini tengah. Kreativitas. Jadi bagaimana ya timnas Indonesia nih di sisi tengah, mereka belum ada sosok yang mengontrol bola secara total. Klok yang diharapkan masih gagal, walaupun kemarin Klok pada lawan Filipina tidak main ya. Nggak main. Malah Jordi Amat yang ditaruh jadi playmaker. Iya, jadi playmaker itu Jordi Amat itu menakjutkan. Dan sisi tengah yang kita harapkan ada pengontrol bola total, tapi harapannya masih di luar ekspektasi. Kalau dulu kan ada Evan Dimas dan lain-lain sebagainya, sekarang ya cuma Ivar Jenner dan Marcelino ya. Kehilangan banget. Padahal di sebelumnya Klok itu bagus, tapi kenapa di kualifikasi Piala Dunia kok jadi underperform ya? Ya, akan main kan kamu lihat Yos, kan ini kan disebut-sebut juga dengan beberapa media juga banyak lini tengah Klok underperform, ditambah nggak ada Ivar dan Marcelino ya. Itu berarti kan ketergantungan dengan 2 pemain ini yang sebenarnya notabene ini belum usia senior loh ya. Apakah benar-benar sangat tergantung dengan pemain 20 tahun ini untuk timnas ya di lini tengah? Iya, memang bisa dikatakan sangat ketergantungan ya. Melihat tidak adanya 2 pemain ya, Marcelino dan Ivar kan. Sementara kemarin kita mengandalkan Makro juga tidak seperti biasa, jadi dia underperform juga kemarin di laga lawan Irak. Sehingga nanti laga lawan Filipina kemarin itu dia praktis cadangan. Tapi memang sebenarnya kalau tidak sepenuhnya, kalau dibilang tergantung ya pasti tergantung. Tapi kan seharusnya kalau dari sisi taktikal ya tidak sepenuhnya bergantung, karena kita juga bisa mengeksploitasi mana yang kita unggul. Kalau memang kita sudah tahu absen di gelandang tengah ini 2 pemain di nomor 8 atau nomor 6 ya, praktis kita gaya bermain kita, plan B kita itu akan main seperti apa, itu harusnya sudah dipersiapkan oleh pelatih Sinteyong seharusnya ya. Dan menurutmu kemarin itu kesalahan dua pertandingan itu ya, gagal meraih 1 pun kemenangan itu blunder Sinteyong atau memang kan sebenarnya perannya Ivar dan Marcelino itu kan coba digantikan dengan Kambuaya, ada Malis juga. Sudah iya, perannya begitu. Tidak pakai game plan yang beda gitu. Betul, sama dengan tapi hanya pemain ya, rotasi pemainnya. Ya memang blunder saja ya, tetapi hanya kalau menyoroti hanya di laga melawan Filipina. Itu ya sudah kelihatan sekali itu. Lawan Irak kita kesampingkan karena memang ya pengalaman juga jauh ya, strategi juga jauh, itu sudah pasti kita nggak masalah. Kemudian kayak ini pertandingan banyak orang kan ketika melawan Filipina ini STY nampaknya eksperimennya
besar banget, ada makro eksperimen ya. Yang seharusnya memang kadang-kadang kita bisa bermain dengan 4 back. Iya, Masih pakai 5 back ya. 5 back ya. bahkan tanpa striker. Dengan tanpa striker, betul. Rafael kan bukan hitungannya bukan striker murni kan. Bukan striker murni. Sebenarnya kalau dari pergerakan dia lebih sayap sih, itu lebih winger banget ya. Winger karakternya. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga nanti ya pilihan pemain di match kedua lawan Filipina memang lebih membaik daripada match pertama ya. Pemain-pemain diturunkan, tapi ketika sudah diturunkan ternyata underperform. Nah, iya. Ini masalahnya di sini. Selain ada kesalahan elementer yang masih diulang-ulang, yaitu adalah kesalahan di lini pertahanan itu. Itu apa ya, 30 menit pertama itu nonton Ya, Indonesia nggak kayak lawan Filipina itu. itu sepakat ya. Sekitar 28-30 lah itu menjadi kayak lawan Argentina, gila Seperti serangannya. lawan Argentina. Kita buat blunder itu semua pemain baik itu Sandi bos, baik itu Sen yang main bagus, Jordi, semua dibuat kesalahan ya. Filipina tuh lebih memaksa kita melakukan kesalahan. Memaksa, justru iya. dia yang lebih bagus. Main counter attack itu keren ya. Keren juga itu. Bagus dan memancing itu ya, mancing emosinya juga. Daisuke satu. Iya. Dengan Sadi. Sadiran Dani. Akhirnya Sadi Iya. selebrasi Iya. apa. Karena dia emosi emosial. Tapi kita mencoba itu ya, melihat peluang di sisa berarti ada 4 laga ya. 4 laga 4 lagi. laga kita cuma punya 1 poin. Peluangnya gimana ini untuk bisa lolos? Kan targetnya kan Sintayong ronde 3 ya lolos dari ini 3. Berarti kan harus runner up. Ya kalau ngomong jual grup agak susah ya. Sulit, Mungkin seperti masih slot Irak nih. Irak kan dapat 6 poin. Yang poin ya. Kemarin kalau aku bilang beruntung ya. Irak kemarin cetak lead goal ya, cetak lead goal di detik-detik akhir lawan Vietnam. Akhirnya Vietnam nggak dapat poin. Tapi kamu melihat untuk peluangnya Indonesia sih dalam sisa 4 laga gimana Yus? Iya, harusnya kita masih ada peluang ya. Ini kalau dengan 4 laga sisa, poin yang maksimal kita dapatkan adalah 13 ya. 13 poin karena kita sudah punya 1 poin ya. 13 poin itu sebenarnya kalau kita asalkan bisa menyambung bersih 4 laga sisa, itu masih ada harapan ya, otomatis runner up juga. Tapi kan pertanyaannya, perubahan apakah yang nanti yang akan dilakukan ini ke match-match selanjutnya, karena transisi dari permainan yang tidak mengesankan kemarin untuk menjadi lebih baik lagi itu sebenarnya harus dibuktikan juga dengan sungguh-sungguh ya, dengan SCY ini ya yang mendekati masa habis kontraknya ini kan, jadi dia harus benar-benar membuktikan jikalau nanti dari federasi PSSI tidak ingin ada evaluasi. Memang setelah 2 laga kemarin ada evaluasi, ya dipanggil tapi ini kemungkinan ya evaluasi hanya untuk sekedar memecahkan masalah, tidak untuk pemecatan, karena sudah kita tahu semua sampai tahun depan bukan solusi ya pemecatan. bukan solusi. Dan memang 13 poin ini Irak pun harusnya ketika nanti kita main di Jakarta atau dimanapun 3 poin wajib ya. Karena 1 poin saja sudah berat. Gimana peluangnya untuk 4 laga sisa nih Sal? Meskipun berat ya, apalagi lawan Irak, meskipun di laga home. Jadi kan sisa 1 masih ada 1 away di Midin ya, Ke Vietnam ya. Vietnam ya. Sisa tapi keuntungannya 3 home. Keuntungannya 3. Jadi kalau lawan Filipina dan Vietnam, apapun kondisinya, wajib menang. Mungkin lawan Irak seri atau bahkan syukur-syukur menang. Ya, terutama lawan Filipina kemarin, jangan lagi buat blunder, jangan dilakukan lagi biar bisa menyentuh ke ronde 3. Nah, peluangnya itu bisa masih ada meskipun 30% atau 40% ya. Ya harus secara permainan harus Secara permainan harus ada mereka. harus ada. Karena memang konstelasi persaingan di grup F ini kan kita sebenarnya tidak masalah goal difference ya. 5-1 pun kalau kita konsisten misalnya menang 2-1 1-0 ya tetap lolos gitu. Karena kan poin pertama. Yang pertama itu. Nah, PR-nya adalah bagaimana nanti kita konsistensi di setiap laga. Gitu. Kalau aku jadi gini, mungkin untuk 2 laga home lawan Vietnam dan Filipina kita harus ambil 3 poin. Jadi kita punya 6 poin. Away ke Vietnam itu minimal lah 1 poin. Ya itu masih realistis, harus masih bisa. Dan lawan Irak itu kita kalau aku lihat secara jadwal lawan Irak kita home itu diuntungkan dengan
itu kok nggak salah di 2 laga akhir. Ya, Dan kemungkinan Irak itu di waktu itu sudah pasti lolos. benar. Jadi Sudah kemungkinan pasti Irak lolos. akan main pelapis. Pelapis ya. Mudah-mudahan terus kita bisa memanfaatkan. Ya semoga manfaatkan Kita di begitu. match day 5 nanti akan ketemu ya lawan Irak. Ya, Iya dan sih. jangan lupa nanti di tahun depan kan sudah diperkuat pemain naturalisasi ya. Nah, iya, iya. 4-4 itu jadi kan ya tambah tenaga dan warna baru lah bagi Indonesia nih. Iya. Wajib nih. Berarti Ronde 3. ya ini berarti kan usai sudah yang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tahun ini ya. Kan lanjutkan tahun depan. Dan break dulu akan ada besok Januari Piala Asia. Ya, Piala Asia. Kita mungkin belum ngomongin soal Piala Asia karena juga belum mulai. Tapi bukannya aku pesimis atau apa ya. Ya kita ngomongin jeleknya dulu lah. betul. Misalnya Sintayong gagal, kan targetnya kan Piala Asia lolos grup, Ya. terus Iya. kualifikasi Piala Dunia ini masuk ronde 3. Ngomongin jeleknya, kalau gagal, menurut kalian Sintayong stay atau out? Kan itu juga nanti akhir Juni ya, nanti dia selesai itu juga. Menurut kalian gimana? Itu Stay atau out? Sinteyong kalau misalnya tiga-tiganya gagal atau mungkin salah 2 dari 3-nya itu gagal. Sama Piala Asia 23 ya? Piala Asia U23 juga Ada 23. tetap dipertahankan. Itu wajib karena Sinteyong ini yang menaikkan performa Indonesia, kemudian yang mendongkrak PSSI untuk berani melakukan naturalisasi pemain. Nah, Sinteyong ini kan dia misinya untuk membangun timnas Indonesia ya. Oke, dia gagal di misi pertama dia, mungkin dia bisa jadi mungkin ya. Tapi kalau di berikutnya, jika dia akan diberi kesempatan lagi diperpanjang kontrak, pasti akan bisa membuktikan dirinya di kesempatan kedua atau kesempatan ketiga, kesempatan berikutnya. Iya, aku pribadi memang ketika nanti entah salah 2 atau semuanya gagal itu aku berpikir ini ya, memang tidak akan diperpanjang ya. Karena memang Udah 4 tahun ya? 45 Iya, 5 4 tahun, Oh, 2019. 5 Iya. tahun. ya apalagi dengan Sintayong kan semua permintaannya keturunannya diperpanjang ya. Ini kan sebenarnya masalah di situ tuh hanya ketika pembuktian dia finalnya dia di masa-masa akhir ini bisa lebih baik enggak. Kalau kita juga berkaca di negara tetangga Thailand ya dengan Manu Polki yang hasilnya bagus pun dipecat karena memang Tetap tidak sesuai target Iya. dia kan memang harus bisa bersaing di Asia. Ketika kemarin dia kalah dengan China, gila. Meskipun menang lawan Singapura 3-1 itu kan membuktikan bahwa dia kualitasnya belum bisa melebihi Bisa. Asia bisa di Asia. Asia. Itulah kenapa Iya. dia diganti dengan Matata isi ya Bunda United dan Kasim Adler mantan pelatih. Nah, ya memang kalau harapan pribadi ya harusnya diperpanjang apapun yang terjadi. Harusnya diperpanjang. Karena kita semua memang sudah tahu ya progres Iya. di masa kepemimpinan STI ini luar biasa. Tetapi Iya. ketika itu nanti hasil final pembuktian dia gagal, ketiga-tiganya atau entah salah 1 salah 2, menurutku ada potensi untuk tidak diperpanjang. Ya. Dan Potensi perpanjangan mungkin kecil ya. Iya, sangat kecil melihat itu ya. Tapi kalau Iya. kita pribadi semua mengharap pasti diperpanjang. Wajib. aku setuju, aku justru setuju karena 4 tahun itu udah, maksudnya untuk penilaian udah ada cukup lah, maksudnya untuk seorang pelatih ya itu melihatnya. untuk prosesnya kan udah, tapi kan Sintayong ini kan berhasil membentuk, Iya. fondasi udah ada. Itu Nah, poinnya. tinggal bagaimana PSSI itu mencari pelatih yang bisa melanjutkan, Betul. jangan terus merusak Merusak, fondasi iya. gitu loh. Iya. Kan tetap dengan pemain yang sama, pola main yang sama, Iya. ya. Pola mainnya sama. Siapapun pelatihnya lah, Iya. entah mau pelatih Eropa atau mau dilanjutkan pelatih Asia. Katanya ada rumornya Park Hang-seo atau siapa, Iya, Akira siapa Ishino. begitu Ya bebas lah, kalau masalah pelatih pun kita nggak peduli. Iya, nggak peduli. Masa nggak, yang penting timnas ini bisa berprestasi gitu aja. Iya. Kan legasinya kan yang harus ditinggal diteruskan itu legasi dari Sintayong. Ya itulah ya, tapi mungkin kita akan kembali bahas timnas senior nanti menjelang 10 Desember ya. Itu 10 Desember. Ya, apa pendaftaran entry name ya. Piala apa pemain di Piala Pemain Asia. Piala Asia. Entry name ke Piala Asia. Bulan sebelum Piala Asia ya. Piala Asia. Sebulan lebih 2 hari. Iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gear Bola. Famos.